Selamat berjumpa kembali siswa-siswi sekalian. Apa kabar? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita berjumpa kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tanah. Tanah merupakan salah satu elemen dalam ekosistem. Tanah memiliki banyak peranan. Nah, untuk itu kita wajib mengetahui lebih dalam tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Adapun setelah proses pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah serta organisme yang hidup di dalam tanah dan pentingnya tanah untuk keberlangsungan kehidupan. Adapun lingkup materi yang akan kita bahas terdiri dari peran tanah, proses pembentukan tanah, struktur tanah, serta komponen penyusun tanah. Yang pertama adalah peran tanah bagi keberlangsungan hidup tumbuhan. Tanah, tempat hidup bagi tumbuhan, menyediakan segala keperluan hidup bagi tumbuhan sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang. Misalnya mineral-mineral dan air yang terkandung dalam tanah, serta beberapa jenis mikroorganisme yang membantu pertumbuhan jenis tanaman tertentu. Tanah juga berperan penting bagi manusia. Tanah merupakan tempat berbagai aktivitas dari manusia, tempat mendirikan rumah, sebagai bahan bangunan, sebagai bahan untuk membuat berbagai kerajinan dan perabot rumah tangga, sebagai salah satu sumber air, dan sebagai penunjang kehidupan manusia sehari-hari, karena sebagian tanah menyimpan berbagai macam logam, batu bara, minyak bumi, dan sumber daya mineral. Dalam tanah terdapat organisme tanah yang hidup. Organisme tanah pada umumnya berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm ke bawah permukaan tanah. Sebagian besar aktivitas biologis yang ada di tanah dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil dari aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. Selanjutnya adalah proses pembentukan tanah. Tanah yang hampir setiap hari kita injak ini tidak tiba-tiba ada, namun terbentuk melalui proses yang bertahap dan sangat lama dan memerlukan waktu hingga bertahun-tahun. Tahap pembentukan tanah terdiri dari 4 tahapan, yakni tahap pelapukan, pelunakan, penumbuhan, dan penyuburan. Tahap pertama adalah tahap pelapukan. Pada tahap ini, permukaan batuan yang tersingkap di permukaan akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Keadaan ini akan menyebabkan permukaan batuan pada kondisi yang tidak stabil. Keadaan lingkungan juga memberi pengaruh pada perubahan-perubahan kondisi fisik seperti pendinginan, pelepasan tekanan, pengembangan akibat panas atau pemuaian, kontraksi, dan lain-lain. Tahap kedua yakni tahap pelunakan. Pada tahapan ini, setelah mengalami pelapukan, bagian permukaan batuan yang lapuk akan menjadi lebih lunak.
Kemudian, rekahan-rekahan yang terbentuk pada batuan akan menjadi jalur masuknya air dan sirkulasi udara. Tahap ketiga yakni tahap penumbuhan. Pada tahapan ini, di lapisan tanah bagian atas mulai muncul tumbuhan-tumbuhan perintis. Akar tumbuhan akan membentuk rekahan pada lapisan batuan yang ditumbuhi. Tahap terakhir yakni tahap penyuburan. Pada tahapan ini, tanah telah menjadi lebih subur, sehingga tumbuhan dapat tumbuh lebih besar. Dengan hadirnya tumbuhan yang lebih besar, menyebabkan akar-akar tanaman menjangkau lapisan batuan yang lebih dalam, sehingga membentuk rekahan pada lapisan batuan yang lebih dalam pula. Pada tahapan ini, lapisan humus dan akumulasi asam organiknya juga semakin meningkat. Struktur tanah merupakan gumpalan-gumpalan kecil dari butiran tanah. Gumpalan struktur itu terjadi karena bulir-bulir pasir, debu, dan liat terikat satu sama lain oleh perekat seperti bahan organik, oksida-oksida besi, dan lain-lain. Tanah mineral yang dapat berfungsi sebagai media tumbuh ideal secara material tersusun dari 4 komponen, yaitu bahan padatan terdiri dari mineral dan bahan organik, air, dan udara. Berdasarkan volumenya, maka tanah rata terdiri dari 50% padatan berupa 45% bahan mineral dan 5% bahan organik, serta 50% ruang berisi 25% air dan 25% udara. Tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, tetapi juga sifat fisika dan kimia tanah. Sifat fisika tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Salah satu sifat fisika tanah yang mudah diamati untuk menentukan kesuburan tanah adalah warna tanah. Untuk lebih memahami materi, kerjakanlah tugas yang sudah saya berikan pada aplikasi belajar kita Edmodo. Kalian dapat menggunakan buku ajar, internet, atau sumber belajar lainnya untuk membantu kalian mengerjakan tugas. Baik, sekian video pembelajaran saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.